Oke, selamat siang untuk anak-anak semua, kelas 7. Nah, pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini, Guru akan menyampaikan materi tentang dampak sosial informatika. Nah, kita nanti akan belajar apa saja, Pak Guru akan membahas apa saja tentang dampak sosial, materi dampak sosial informatika. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, tentang kolaborasi di dunia maya. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, informasi pribadi dan hukum privasi. Ini harusnya hukum privasi ya, Pak Guru salah. Bukan hukum pribadi, tapi hukum privasi. Nah, yang pertama, kita bahas dulu tentang perkembangan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelumnya kita pahami dulu pengertian dari teknologi informasi itu apa. Nah, teknologi informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan data atau informasi. Mentransmisikan itu menyalurkan, yang bahasa sederhananya itu menyalurkan. Yang kedua, teknologi informasi secara umum adalah sistem informasi dan komunikasi yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan periferal. Peralatan periferal itu peralatan pendukung, ya, bilang seperti itu. Ya. Selanjutnya, di sini kita dengan terkait dengan perkembangan TIK. Nah, agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain, TI atau teknologi informasi dapat ditambah dengan peralatan komunikasi. Nah, TI yang ditambah dengan peralatan komunikasi disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, peralatan komunikasi itu seperti apa contohnya? Misalnya jaringan internet gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teknologi informasi yang ditambah dengan peralatan komunikasi itu yang disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ini itu tidak bisa lepas dari yang namanya TIK atau teknologi informasi komunikasi. Contoh, sehari-hari sehari-hari kalian pasti berinteraksi dengan namanya, alat komunikasi ya, contohnya yang sederhana adalah HP. Nah, di sini kita akan pelajari pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, aktivitas keseharian. Nah, belanja online ya, contoh kalau kamu mau beli buku, beli peralatan sekolah, beli seragam, sekarang nggak perlu jauh-jauh, ke pasar misalnya. Ya bisa beli online lewat marketplace ya, lewat Shopee, Blibli, Tokopedia, atau yang lain. Yang kedua, e-payment pembayaran. Nah, Bapak Ibu kalian yang mau bayar listrik, nah, atau bayar pajak, bayar apa lagi ya, mungkin langganan, beli pulsa juga ya, itu bisa kita melakukan pembayaran lewat, eee, memanfaatkan teknologi informasi ya. Yang selanjutnya video conference. Nah, kemarin waktu kita pandemi, pernah kan kita melakukan video conference, sekolah kita menggunakan aplikasi U-Meeting atau Google Meet. Jadi video conference itu kita melakukan pertemuan secara digital atau di dalam, dunia maya ya, atau dalam jaringan online. Nah, yang kedua, ada pendidikan atau e-learning. Nah, ini masih berhubungan dengan tadi ya, video conference, bisa melalui Zoom, bisa melalui Gmeet atau Google Meet, e-book, ya electronic book. Jadi buku-buku zaman sekarang yang kita gunakan itu sudah banyak yang berbentuk e-book, jadi berbentuk file ya, file digital yang ada di komputer, enggak seperti buku cetak yang biasanya kita pakai untuk belajar sehari-hari itu. Selanjutnya di bidang kesehatan. Nah, medicine. Nah, kalian sekarang bisa berkonsultasi dengan dokter ahli tanpa harus pergi ke rumah sakit atau tempat praktek dokter. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di internet untuk, mengakses informasi kesehatan atau konsultasi tentang kesehatan kalian. Nah, contoh yang populer itu situ ada Halodoc, mungkin kalian sering dengar ya, atau lihat iklannya di TV atau sering muncul di iklan ketika kalian, buka internet, ada Sehatku dan yang lain-lain. Perdagangan, nah atau e-commerce, tadi ini berhubungan dengan aktivitas keseharian tadi ya. Kalian semua pasti sudah lebih paham nih perdagangan.
Dan sering melihat tuh ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Zalora, dan macam-macam ya. Pekerjaan, nah sekarang orang mau bekerja itu nggak harus datang ke tempat kerjanya. Ada yang dikenal dengan istilah work from home. Nah, contoh, kalau nanti kalian, belajar serius ingin menjadi programmer yang membuat program, ya sekarang jadi programmer itu tidak harus pergi ke kantornya, bisa dari rumah. Analis data, nah ini pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan, teknologi informasi ya. Administrator jaringan, desainer, nah kalian yang pengen jadi desainer, videographer, atau, yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan di teknologi informasi, ya sekarang tidak harus pergi ke kantor, bisa di-remote dari rumah atau istilahnya namanya work from home. Oke, tapi TIK itu kan ya seperti Pak Guru pernah sering jelaskan, TIK itu seperti pedang bermata dua, artinya TIK itu ya mempunyai dampak yang, berlawanan, sama-sama tajamnya, bisa tajam ke hal yang positif, bisa tajam ke hal yang negatif. Sekarang, nah kita bahas dulu, tajam yang ke positifnya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan TIK, kita akan mendapatkan hal positif. Nah, ini dampak positifnya. Pengelolaan kegiatan keseharian. Nah, kalau di aplikasi kan banyak tuh yang bisa mendukung kegiatan kita. Misalnya mungkin jadwal di online kan banyak ya. Yang kedua, komunikasi dan hubungan sosial. Nah, lebih gampang kalian sekarang berkomunikasi dengan teman bisa lewat WA, chatting, lewat sosial media. Nah, pencarian informasi ini sudah pasti tidak bisa lepas. Kalian bisa cari tugas, browsing lewat atau googling di internet ya. Bisa cari informasi tentang apapun yang kalian pengen tahu sekarang di internet ada, misalnya di dunia otomotif, dunia fotografi, atau mungkin kalian yang senang masak, senang musik, itu semuanya ada. Termasuk berbagi informasi. Kalian punya skill, kalian punya hal-hal yang pengen dibagikan, nah direkam, diedit, di-upload di sosial media, nah itu bisa berbagi informasi. Hiburan, ini yang paling sering kita gunakan ya, kita nonton pertunjukan musik, ya nonton konser, lihat nonton pertandingan olahraga. Pendidikan juga ini sangat mendukung, banyak aplikasi-aplikasi pendidikan yang tersedia di internet yang mampu atau sangat bisa mendukung, proses belajar kita. Paperless artinya apa? Penggunaan kertas ya, paper itu kertas, paperless artinya penggunaan kertas yang berkurang. Contoh, kalau dulu segala sesuatu, buku harus dicetak kan, nah itu artinya menggunakan kertas. Nah sekarang ada e-book, artinya paperless. Sekarang, artinya bisa lebih hemat, tidak menggunakan kertas atau bisa lebih go green ya. Pengembangan kecakapan. Nah, ini kalian bisa yang punya minat, misalnya pengen jadi apa ya, koki atau pengen jadi chef ya, bisa belajar di internet. Nggak harus, jauh-jauh ingin belajar tentang apa ya, editing video, bisa belajar lewat media yang ada di internet, oke ya. Nah, itu dampak positifnya. Tadi seperti Pak sampaikan di awal, bermata dua ya, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, sekarang kita lihat yang dampak negatif. Nah, hoax atau berita bohong. Banyak sekali ya sekarang kita temui di internet tentang hoax, berita bohong, berita yang belum tentu, tahu kebenarannya seperti apa. Nah, ini yang mungkin, sudah kita alami ya. Yang kedua adalah kecanduan internet atau game. Ya, bagi kalian yang harusnya belajar, harusnya mungkin ngaji, harusnya berinteraksi dengan teman-teman, keasikan main game ya, keasikan war, keasikan nah ini perlu kita hindari ya. Bullying, ya bully yang dilakukan di dunia maya atau di internet atau di sosial media itu namanya cyberbullying. Nah, kalau kita mungkin selama ini mengenal bully yang ada di dunia nyata, kalian mengolok-olok, misalnya kita mengolok-olok teman kita, menjelek-jelekan teman kita, atau berkata yang tidak sepantasnya ke teman kita, ke lingkungan kita, itu namanya bully. Nah, sekarang bully banyak terjadi juga di dalam dunia, di internet atau dengan di sosial media juga ya. Berkurangnya aktivitas sosial. Nah, dulu mungkin kita kalau zamannya Pak Guru, pulang sekolah bermain, itu bermain ke lapangan, main bola, cari ikan di sungai. Nah, sekarang kan kalian contohnya, pulang sekolah, ya udah pegang HP, mungkin main game, ya, jadi aktivitas sosial kurang.
interaksi dengan teman berkurang. Berkurangnya aktivitas fisik. Nah, ini sama masih berhubungan dengan, berkurangnya aktivitas sosial. Contoh, dulu waktu kalau main bola ya ke lapangan ya, main bola ke lapangan, terus misalnya, ke kebun, cari ikan atau apa ya, main di lapangan, ya di mana-mana ya, bukan di rumah aja. Kalau sekarang mungkin kalian cukup di rumah pegang HP, udah bisa, aktivitas fisiknya kurang ya. Nah, ini yang perlu kita seimbangkan ya. Potensi kehilangan pekerjaan, ini maksudnya seperti apa? Nah, mungkin kalau kalian yang sudah nanti suatu saat di dunia kerja, sekarang pekerjaan-pekerjaan tertentu itu bisa diselesaikan oleh komputer, oleh robot, oleh teknologi. Mungkin kalian beberapa hari ini mendengar ada istilah AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ada profesi-profesi yang bisa diselesaikan dengan baik oleh komputer. Nah, ini kan contoh yang paling simpel ada industri misalnya otomotif, perakitan mobil, itu bisa dikerjakan oleh komputer ya dengan bantuan teknologi informasi ya. Terus mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya ke depannya, saingan kita tuh bukan sama manusia, tapi saingan kita adalah teknologi, ya. Yang selanjutnya potensi korban kejahatan. Nah, ini juga kalian mungkin sering menjumpai tentang penipuan online ya, tentang, kegiatan-kegiatan kejahatan di dunia maya ya, penipuan, pornografi, perjudian, itu namanya bentuk-bentuk kejahatan di dunia maya atau di dunia online. Nah, itu bisa kita semua bisa menjadi korban ya. Yang selanjutnya konten negatif, nah ini berhubungan dengan tadi potensi korban kejahatan. Nah, konten negatif di internet atau di dunia maya itu banyak sekali ya, dari pornografi, judi, kekerasan dan lain-lain. Nah, itu dampak negatifnya. Kita bisa memilih mana yang akan kita pertajam ya, seperti Pak Gun sampaikan tadi, ibaratnya pedang yang bermata dua, satunya itu tajam ke yang positif, satunya tajam ke yang negatif. Nah, kita mau mengasah kemana? Nah, mari kita sama-sama saling mengingatkan, antar teman, dengan saudara, dengan Pak Guru juga, kita tingkatkan untuk yang positifnya. Jadi untuk yang negatif ini perlu kita hindari ya, agar kita tidak, bermasalah ya, seperti itu. Oke, itu untuk teknologi informasi ya, tentang, tadi apa teknologi informasi, terus dampak positifnya, dampak negatifnya. Tadi di awal juga sudah Pak sampaikan tentang kolaborasi di dunia maya. Nah, sebenarnya kolaborasi di dunia maya itu apa? Nah, sebetulnya kolaborasi kalau bahasa sederhananya adalah kerjasama. Nah, kita sekarang selama ini mungkin mengenal kerjasama yang dilakukan di dunia nyata. Contoh, misalnya kalian ngerjain PR dengan teman-teman di rumah secara berkelompok kan kerjasama. Sekarang, apakah bisa dilakukan di dunia maya? Oh, tentu bisa. Kalian bisa membuat grup, terus kalian bisa video conference dengan teman-teman kalian lewat Google Meet, lewat Zoom. Ayo kita ketemu nanti malam, oh, kita akan mengerjakan PR. Namanya contoh kolaborasi di dunia maya. Oke ya. Nah, kita bahas dulu kolaborasi maya atau kolaborasi virtual atau daring adalah melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas atau alat tertentu. Kayak contoh tadi, kalian mengerjakan PR, alatnya apa? Menggunakan aplikasi Google Meet, menggunakan Zoom, menggunakan HP atau laptop, terus pendukungnya menggunakan jaringan internet. Seperti itu ya. Itu namanya kolaborasi dunia maya. Nah, ini contoh-contoh alat atau perkakas yang bisa mendukung kita untuk melakukan kegiatan kolaborasi. Yang pertama, kalau dari aplikasi Google bisa menggunakan Google Docs. Ini Google Docs itu seperti aplikasi Microsoft Word ya untuk nulis, Google Sheet itu seperti Excel untuk nulis angka, Google Calendar, Google Meet, Gmail untuk membuat email ya, Drive untuk menyimpan data-data. Yang kedua ada Microsoft itu juga sama ya, fitur-fiturnya. Zoom itu untuk kolaborasi dalam bentuk telekonferensi. GitHub perkakas kolaborasi untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, kalau kalian mungkin belum begitu familiar atau belum begitu mengenal GitHub, GitHub itu ya, website yang di dalamnya itu kita bisa saling berbagi tentang apa ya, pengembangan software atau perangkat lunak. Di situ kita bisa berbagi source code atau kode ya yang bisa kita kembangkan untuk membuat perangkat lunak. Nah, itu namanya aplikasi namanya GitHub. Kalau nanti kalian yang tertarik untuk melanjutkan, SMK misalnya di RPL atau sambil kuliah, nah nanti kalian bisa tuh
belajar lewat GitHub dengan komunitas tertentu untuk mengembangkan, saling berbagi, tentang apa ya, aplikasi yang kalian buat, terus apa ya, namanya, mmm, progres yang kalian kembangkan, proyek apa, bisa dibagikan di GitHub melalui program-program yang kamu buat. Oke, selanjutnya, nah untuk kegiatan kolaborasi di dunia maya itu juga menemui hambatan ya. Biasanya hambatannya apa? Yang pertama, perbedaan waktu antar zona dari anggota. Nah, contoh kalau di Indonesia sendiri kan ada 3 zona waktu, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Contoh misalnya kita akan berkolaborasi, kita kan ada di Indonesia bagian barat, teman kita ada di Papua, Indonesia bagian timur. Selisih waktunya berapa? 2 jam, 2 jam kan, misalnya di Papua Eee, jam 7 pagi. Kita di Indonesia bagian barat jam berapa? Berarti 2 jam berarti jam 5. Nah, artinya kan masih terlalu pagi, sementara di Papua sudah siang, kita mungkin baru bangun pagi, baru bangun tidur ya ketika di Indonesia Barat. Nah, ini bisa menjadi kendala atau hambatan. Yang kedua, koneksi internet, ini yang paling penting. Nah, mungkin kalian bisa pernah mengalami juga ya, kemarin waktu pandemi kita belajar online, ya susah internet, di rumah, mungkin sinyalnya susah ya, sehingga koneksi internetnya tidak lancar, itu ya. Oke, jadi yang pertama tadi kita sudah belajar teknologi informasi, kolaborasi dunia maya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang media sosial. Kalau materi media sosial, ini Pak Guru akan sampaikan sepintas ya, karena mungkin kemarin sudah kita pernah bahas ya, waktu di semester ganjil tentang media sosial, dan kalian juga sudah tidak asing lagi yang dengan namanya media sosial, kalian selalu berinteraksi. Nah, media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunikasi virtual atau online. Nah, kalau sosial media, contoh-contohnya apa? Kalian pasti sudah tahu, ada Facebook yang populer ya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube gitu ya. Nah, itu. Sama halnya dengan tadi perkembangan teknologi informasi yang mempunyai dampak yang bagus, dampak yang tidak bagus atau dampak positif dan negatif, dalam sosial media pun sama ya. Khusus untuk sosial media pun sama-sama mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Contohnya nih, dampak positif media sosial. Ya, yang pertama, kedekatan sosial antar penggunanya. Nah, walaupun kedekatannya secara maya, karena misalnya kamu sama pengguna Facebook dengan temanmu yang jauh di Jawa atau jauh di tempat lain, ya ini bisa menimbulkan kedekatan. Mempermudah komunikasi, ya bisa kalian chatting, bisa say hello lewat video call ya. Proses rekrutmen karyawan ini berhubungan kalau sudah di dunia kerja ya. Karena kan banyak aplikasi tuh yang untuk lowongan kerja dan untuk rekrutmen karyawan, contohnya kayak Jobdesk dan lain-lain yang nanti kalian belum tahu, tapi nanti suatu saat pasti akan berinteraksi dengan ini. Yang selanjutnya, ya kita ambil 3 dampak positifnya lagi ya. Penegakan hukum dan investigasi. Nah, karena ada bukti-bukti jejak digital, mungkin kalian pernah lihat berita di TV, eee eee, apa yang kita tampilkan di sosial media itu bisa menjadi barang bukti di pengadilan ya. Misalnya kita melakukan kesalahan. Nah, ada orang yang sudah mengambil screenshot kita ngomong yang jelek-jelekin orang atau hate speech, dilaporin, nah itu bisa jadi bukti ya, dan untuk penegakan hukum. Membuka lapangan pekerjaan, nah ini tidak pasti dengan adanya sosial media, kalian bisa menjadi ahli sosial media ya, bisa admin sosial media, bisa berjualan di sosial media, artinya kan ada peluang untuk lapangan pekerjaan. Nah, coba menurut kalian apalagi nih dampak positif yang mungkin, kalian rasakan ya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di nomor 9 ini ya, ini Pak Guru juga salah nulis nih, harusnya dampak positif media sosial kok, sosial ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ya materi yang terakhir yang sangat penting itu tentang informasi pribadi dan hukum privasi. Nah, informasi yang kita punya atau informasi pribadi punya ini tidak tidak sembarangan bisa kita bagikan di dunia maya ya. Nah, informasi pribadi dikenal dengan
dua istilah yaitu informasi personal dan informasi privat. Informasi personal adalah informasi pribadi yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, sedangkan informasi privat adalah informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Contohnya email, KTP, nomor HP, termasuk foto. Ya, oke. Selanjutnya, nah, informasi contoh-contoh informasi pribadi itu kita harus jaga ya, apalagi kalau sudah berhubungan dengan dunia online atau dunia maya ya. Tidak boleh misalnya kayak KTP ya atau NIK, nomor HP ini tidak boleh jangan sampai bocor atau dicuri. Bisa disalahgunakan? Bisa. Nah, sekarang ada marak ya orang kita tiba-tiba ditelepon orang suruh, bayar pinjaman online padahal kita nggak pernah merasa mendaftarkan, di pinjaman online untuk pinjol. Nah, berarti ada orang yang jahat, orang yang mengambil data KTP kita, nomor HP kita untuk didaftarkan pinjaman online. Nah, orang yang tidak bertanggung jawab, kita yang menjadi korban. Nah, itu makanya data-data pribadi tadi jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri orang ya, jangan sampai bocor. Yang kedua, jika hilang atau dicuri bisa menyebabkan kerugian ya, seperti tadi ya Pak Guru jelaskan di atas. Yang ketiga, informasi pribadi dilindungi hukum, disebut dengan hukum privasi. Nah, ini ya. Jadi, data pribadi itu sebenarnya kalau ada undang-undangnya ya tentang data pribadi, di Indonesia juga ada. Nah, yang terakhir, oh ya belum terakhir ya. Nah, ini apa yang disebut dengan hukum privasi. Hukum privasi adalah hukum yang merujuk pada pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi. Nah, selanjutnya 3 aspek kunci privasi yang harus dijaga. Nah, kebebasan dari gangguan, melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri. Yang ketiga, bebas dari pengawasan, diikuti, dilacak, diawasi, disadap. Ya, ini privasi kita. Jadi kalau kita merasa, ada 3 hal ini yang menurut kalian, kok kalian kebebasannya dari ada yang mengganggu kalian, kalian bisa melaporkan nggak ke pihak yang berwenang atau berwajib? Bisa. Ada orang yang mengikuti kamu, melacak kamu, menyadap kamu, itu artinya orang tersebut sudah mengganggu privasi kamu dan itu ingat dilindungi undang-undang, kembali lagi seperti tadi ya, hukum, tentang hukum privasi. Nah, kalau kalian merasa dirugikan dengan 3 kegiatan, 3 hal ini, ya kalian bisa menuntut orang tersebut melalui hukum. Nah, itu ya. Jadi itu penjelasan Pak Guru tentang apa tadi materi utama kita tentang kolaborasi di dunia maya ya, kolaborasi dunia maya, terus dampak sosial informatika. Nah, ini untuk mudah-mudahan bisa dipahami ya, nanti bisa untuk belajar. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke Pak Guru, bisa lewat WA atau pas nanti kita pertemuan di kelas. Mungkin terima kasih telah menyimak penjelasan Pak Guru. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Nanti kita akan ketemu di kelas, kita akan membahas lebih lanjut. Oke, terima kasih.